Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Pertemuan kita yang kelima akan membahas tentang hak asuh anak menurut Islam ya. Karena ini mata kuliah hukum perkawinan Islam, kita akan membahas hak asuh anak menurut perspektif Islam. Oh, sebelumnya absen dulu ya. Absen dulu. Mas Muhammad Adib hadir ya. Mas Fauzan hadir. Mas Sukron, Mbak Vina hadir ya. Mengapa sih penting memahami hadonah? Yang pertama, kita membuka perkuliahan ini tentang mengapa penting memahami hak asuh anak. Yang pertama, karena perlindungan untuk anak itu sendiri terkait kesejahteraan, pendidikan, dan juga moral. Kemudian bagi orang tua, kaitannya dengan hadonah yaitu kewajiban orang tua untuk mengasuh anak-anaknya, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak demi kepentingan terbaik anak. Kemudian panduan syariatnya menyediakan kerangka hukum Islam yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita membahas terkait hak asuh anak dengan menurut pandangan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta pandangan-pandangan dari ulama madhab. Pengertian hadonah, secara etimologi, hadonah berarti memeluk, menggendong atau menjaga. Kemudian secara syariat, pemeliharaan anak atau hak asuh anak yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk sesuatu, atau anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, tetapi belum baligh, yang dilakukan oleh pihak yang berhak. Nanti ini meliputi nafkah, pendidikan, moral, dan perlindungan hal-hal yang membahayakan. Itu pentingnya dari hak asuh anak. Dan dasar hukum hadonah bisa dilihat di dalam Al-Quran ayat 233 yang berarti para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ayat ini menunjukkan tanggung jawab ayah terhadap ibu dan anak serta hak ibu dalam pengasuhan awal. Kemudian di dalam hadis ada beberapa hadis yang membahas terkait hak asuh anak. Salah satunya hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang artinya terdapat seorang wanita yang mengadu kepada Nabi. Kemudian suaminya ingin mengambil anaknya, padahal anak tersebut telah minum dari air susunya. Kemudian Nabi menjawab, engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi. Nah, implikasi dari hadis ini menegaskan prioritas ibu dalam hadonah selama ia belum menikah lagi. Karena ibu dianggap paling memiliki sifat penyayang dan paling mengetahui kebutuhan anak kecil. Kalau di awal itu disebutkan bahwasanya ada klasifikasi tamyiz dan setelah tamyiz. Lalu kita lihat perspektif fikih madhab. Menurut Imam Hanafi, hadonah itu lebih berhak untuk anak laki-laki, lebih berhak diasuh oleh ibu untuk anak laki-laki hingga usia 7 tahun. Dan bagi anak perempuan itu hadonah berhak pada ibu hingga usia 9 tahun. Untuk anak perempuan itu kalau kita ketahui di dalam fikih merupakan usia tamyiz anak perempuan dan anak laki-laki. Mengapa Imam Hanafi mengklasifikasi terkait usia? Karena menurut beliau fokus pada kebutuhan fisik dan pendidikan anak sesuai fase perkembangan. Menurut Imam Madhab Maliki, ibu memiliki hak hadonah mutlak sampai anak mencapai usia baligh atau menikah. Prioritas ibu itu sama seperti madhab Hanafi karena ibu dianggap lebih penyayang dan memiliki tingkat emosional yang lebih.
Kemudian kita lihat perspektif Imam Madhab Syafi'i, ibu berhak atas hadonah hingga anak tamyiz sekitar usia 7 tahun. Setelah itu anak diberikan pilihan untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya. Sini Imam Syafi'i lebih aplikatif ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Anak itu boleh memilih setelah dia mumayyiz atau kisaran sekitar usia 7 tahun. Itu menurut Imam Madhab Syafi'i ya. Kemudian menurut Madhab Hambali sama dengan Imam Syafi'i, ibu memiliki hak hingga anak mumayyiz. Anak kemudian memilih antara ayah dan ibu. Prinsip yang ditekankan oleh Madhab Syafi'i dan Hambali ini menjadi pertimbangan utama, yaitu kepentingan terbaik anak. Yang dipertimbangkan utama itu kepentingan anaknya. Kemudian faktor penentu dan prioritas hak asuh anak lintas madhab sesuai usia. Pada aspek usia, umumnya ibu lebih diutamakan untuk anak usia dini atau yang belum tamyiz karena kebutuhan untuk perawatan dan butuhnya kasih sayang. Kemudian secara kemampuan fisik dan mental, orang tua yang sehat jasmani dan rohani lebih diprioritaskan untuk mengasuh anak. Jadi terdapat pertimbangan kemampuan fisik dan mental ya ketika belum mumayyiz, tetapi kalau ibu yang seharusnya secara perspektif pertama itu mendapatkan hak asuh anak, tetapi karena tidak mampu fisik dan mentalnya, ya lebih baik untuk diberikan kepada ayahnya. Kemudian aspek agama dan moral, orang tua muslim yang saleh dan tidak melakukan perbuatan fasik dianggap lebih layak. Aspek lingkungan, yaitu lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik dan mental itu lebih diprioritaskan. Dan pernikahan baru, jika ibu menikah lagi dengan non mahram anak, hak asuh bisa beralih ke ayah. Tuh. Kemudian kesimpulan dan prinsip utama hadona untuk anak itu sendiri, yang pertama terkait hak asuh anak itu ada fleksibilitas syariat ya. Fikih hadona dengan keragaman madhabnya menunjukkan adaptabilitas Islam yang menghadapi dinamika sosial. Ini bisa menjadi tugas studi kasus di lapangan ya. Bisa menggunakan interdisipliner, kalian bisa menggunakan perspektif undang-undang nasional, hukum nasional, atau menggunakan perspektif misalnya KPAI, itu bagaimana memandang hak asuh anak. Kemudian tanggung jawab bersama, orang tua meskipun berpisah tetapi memiliki tanggung jawab kolektif terhadap pengasuhan anak. Ini kewajiban bagi kedua orang tua. Ketika terjadi perceraian, maka hak asuh anak itu tetap menjadi kewajiban mereka berdua. Nah, kemudian prinsip ketiga yang diprioritaskan itu adalah anaknya. Prioritas anak memastikan kesejahteraan secara fisik, mental, agama, dan moral. Dan aspek terakhir yaitu relevansi abadi, hukum hadona tetap relevan dengan penyesuaian interpretasi untuk konteks kontemporer. Ini bisa disajikan nanti di tugas studi kasus yang seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya bisa menggunakan perspektif yang lain, bisa menggunakan undang-undang hukum nasional, bisa menggunakan perspektif KPAI, karena mumayyiz itu tidak ada aturan baku terkait batas usia ya. Kemudian karena ini terkait perkembangan hak asuh anak dari KPAI, kemudian dari undang-undang nasional, itu menggunakan batas usia anak ya. Silakan nanti kalian kumpulkan tugas ini seminggu kemudian ya, setelah kalian observasi ke lapangan, dan bisa menggunakan studi literatur atau studi kasus di lapangan. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.